perempuan masih menjadi sebuah topik yang menarik untuk bagaimana mengetahui seberapa jauh peran perempuan dalam pemerintahan. Dan selain itu, kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi di masyarakat. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun verbal. Nah, sekarang kita sudah berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Kita akan mengetahui sudah seberapa jauh pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan posisi terhadap perempuan dan bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Kabupaten Kebumen. Mari ikuti. Menarik, ada komunikasi dan ada tetap ngebul tadi apa pawon itu ya, yeah. sebutnya. 2 ons tadi ya. 2 ons tadi. Nah, ini hampir di semua wilayah, tentu di Kebumen, ketika ada kekerasan, seolah yang menjadi kambing hitam adalah ekonomiku. Nah, kalau dari Ibu sendiri terkait pawon, pendapatan ekonomi keluarga, dari pengalaman yang sudah ditemui ketika mendampingi kasus, mungkin sebuah fenomena di masyarakat terhadap kekerasan perempuan, apakah memang dominasi ini karena pendapatan atau ekonomi keluarga, atau ada hal lain yang menjadi pendukung terjadinya kekerasan di keluarga itu? Iya, kalau dari data kita memang sebagian besar itu awalnya dari ekonomi. Awalnya dari ekonomi, artinya ada beberapa persen ini ada dari ekonomi, kemudian nanti akan bergandengan dengan permasalahan lain. Misalnya kalau kebanyakan kan yang terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di sini nih, ada beberapa yang karena ekonomi, tetapi ada juga yang mohon maaf ketika perempuan sudah berdaya ya, itu juga kita harus hati-hati juga ketika perempuan sudah punya power nih kayak gitu ya. Kita tetap harus melihat bahwa kodratnya perempuan itu ya perempuan gitu loh. Artinya tidak boleh kemudian ketika sudah kita lebih berhasil gitu ya dari suami misalnya kayak gitu, kemudian kita tidak menghormati suami, enggak boleh gitu. Tapi tetap sudah seberhasil apapun kita, ya suami tetap posisinya suami. Kita ketika di rumah juga harus sami'na wa ata'na, kan harus taat, tapi taat dalam tanda kutip ya, bukan taat dalam pengambilan keputusan dan sebagainya gitu, enggak, tapi kita juga harus memuliakan suami. Kalau yang sekarang ini kan kadang-kadang yang terjadi itu ketika misalnya ekonominya kurang, kemudian istrinya itu menjadi berani kayak gitu ya, menjadi berani dalam tanda kutip. Nah, kemudian kalau sudah istrinya berani, kemudian laki-lakinya laki-lakinya tidak sabar, ini kan biasanya langsung yang keluar ada kekerasan baik fisik maupun psikis ya kepada perempuan. Lah, ini yang terjadi. Kemudian ada juga yang bukan karena faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor lingkungan. Misalnya ada juga yang terjadi ketika yang banyak itu ketika perempuan sudah berdaya, kemudian laki-laki tidak ngimbangi, kemudian perempuannya ini berani dalam tanda kutip ya, artinya kurang menghormati suami, ini kemudian lagi gampang kemudian terjadi kekerasan, ditambah lagi tadi 1 on-nya, komunikasinya itu kan jadi rusak kalau sudah kayak gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan 2 on itu penting banget, ekonomi kemudian komunikasi. Artinya kalaupun ekonominya sudah bagus tapi komunikasinya kita jelek, ya udah nanti gampang terjadi kekerasan gitu. Nah, ini Bu, terakhir Bu, ini kan perempuan khususnya di daerah pinggiran atau pedesaan itu kan memiliki tingkat keterdidikan yang kurang jauh ya, atau kurang daripada wanita di perkotaan, di perkotaan. Nah, ini terobosan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Dispermades agar tingkat keterdidikan itu kan, karena mungkin mereka sudah lulus SMA atau bahkan perguruan tinggi, tapi tingkat keterdidikan mereka itu masih kurang. Nah, bagaimana peran serta ataupun langkah mungkin akselerasi terobosan yang dilakukan Dispermades untuk bagaimana tingkat keterdidikan di perempuan di wilayah pinggir ataupun pedesaan itu bisa meningkat? Iya, jadi kalau untuk bagaimana kita mengangkat peran perempuan di pedesaan ya, ini kita sudah kita bangun Mas Guntur beberapa tahun yang lalu. 2017 ini datanya kita sudah mulai menggerakkan PUG di desa. Jadi pengaruh utamaan gender itu sampai ke pemerintahan desa. Nah, caranya bagaimana? Tadi itu yang pertama adalah dengan memberikan
peran serta perempuan untuk ikut membangun di desanya masing-masing. Jadi perempuan diberikan keleluasaan, termasuk tadi ada ketika perencanaan mereka itu ikut di situ. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan kelembagaan kayak gitu, kelembagaan di desa itu kan ada yang PKK itu kebanyakan kaum perempuan ya, itu juga diberikan ruang. Dia sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di desa itu diberikan ruang. Nah, kita sedang menginisiasi desa PUG, desa yang menjadi contoh untuk pengutamakan gender itu sampai di desa. Ini kita sudah punya sekitar 75 desa, Mas Guntur, yang untuk desa PUG. Di situ desa-desa PUG itu nanti akan kita dorong bagaimana agar desa itu benar-benar bisa mengangkat derajat kaum perempuan di desanya, bisa aktif di desanya, tidak lagi hanya menjadi penonton di desanya gitu ya. Ini diberikan beberapa keterampilan, kemudian desa juga didorong dari APBD-nya itu sebagian untuk anggaran untuk responsif gender. Kita ada kegiatan namanya ARG ya, anggaran responsif gender untuk APBD. Jadi nanti sampai seberapa jauh desa itu sudah mengalokasikan anggarannya melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan gender. Itu kita sedang dorong teman-teman di desa untuk itu. Nah, nanti anggaran-anggaran ini kan sebetulnya bisa dianggarkan melalui dana desa. Dana desa kan lumayan tinggi juga. Nah, ini terbuka di situ dan di dalam aturannya juga sudah muncul menunya gitu. Menu dana desa bisa digunakan untuk kayak gitu. Di antaranya adalah untuk pemberdayaan perempuan, kayak gitu sudah ada di situ. Nah, ini yang sedang kita rintis. Mudah-mudahan untuk desa Kebumen itu menjadi percontohan untuk anggaran responsif gender sampai ke tingkat desa. Kalau di kabupaten-kabupaten lain biasanya ARG ini baru sampai di tingkat kabupaten, kemudian sudah mulai kecamatan, tapi kita sudah agak lari duluan, kita sudah sampai ke tingkat desa. Nah, jadi ini dengan bergabungnya P3A dengan desa ini malah menurut kami ya, itu lebih cepat untuk memajukan perempuan dan desa. Karena sebetulnya kalau misalnya kita ingin membangun Kebumen kan gampang, Mas Guntur. Kalau kita mau membangun Kebumen, ayolah bangun desa. Otomatis kita sudah membangun Kebumen. Kalau kita mau bangun perempuan di Kebumen ini, ayo kita membangun perempuan-perempuan di desa. Desanya itu 400 lebih. 449 ya. Jadi kalau kelurahannya kan sedikit. Kan hanya 11 kan kita ada 460 ya. Yang 449 itu sudah desa. Makanya peran strategis ini justru kita meningkatkan perempuan itu, kapasitas peningkatan kualitas perempuan itu mulai dari desa. Insya Allah kalau itu jalan ya, insya Allah Kebumen maju. Kebumen maju. Makanya kalau desanya maju, Kebumen maju.